Halo, apa kabar buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, kali ini aku ingin reading secara general. Energinya seperti biasa tidak semua harus cocok ya dengan kondisi kalian, dengan energi kalian di luar sana. Khususnya untuk Capricorn. Nah, kali ini aku mau reading untuk kalian. Ambil dari segi positifnya ya, jika memang readingan ini bukan untuk kalian semua. Oke. Oke, untuk Capricorn, di sini aku mendapatkan tentang, aku melihat ada putus asa. Oke. Aku melihat ada rasa keputusasaan. Karena mungkin ada situasi yang buruk atau bahkan hal-hal negatif ya. Lebih ke arah membuat kamu lebih fokus ke arah itu. Ada situasi dan kondisi negatif yang mau gak mau kamu malah terfokus ke hal yang itu. Oke. Atau lebih ke arah bahwa segala sesuatu ini tentang keputusan, di mana setiap keputusan yang kamu ambil ini semua ada resiko, atau bahkan suatu keputusan yang membuat kamu itu kayak berat gitu loh ya, suatu keputusan yang cukup berat buat kamu untuk mengambil itu. Oke. Oke, ada jadi aku melihat suatu keputusan yang bikin kamu itu berat dan merasa bahwa kayak aku nggak mungkin untuk ngambil keputusan seperti itu. Aku melihat ada perasaan ingin menyerah. Ya. Aku melihat merasa kayak ya udah deh, lebih baik kehilangan daripada nggak sama sekali. Atau kayak lebih baik kamu kehilangan sesuatu itu gitu loh. Ya, aku nggak tahu keputusan tentang apa, tapi kamu lebih baik melepaskan. Ya. Daripada kamu bimbang, kamu kayak apa ya? Entahlah apa yang sudah terjadi. Karena kamu sendiri ini kayak di kondisi yang pemikiran kamu itu bingung. Ada rasa lelah. Nah, ada rasa lelah. Ya. Aku lihat juga ada rasa lelah di sini untuk teman-teman. Walaupun di sini aku melihat apa ya, jika memang bisa itu kamu butuh waktu gitu loh, butuh waktu untuk memikirkan kembali. Jadi nggak mau segala sesuatu kayak nggak mau terlalu tergesa-gesa, nggak mau terlalu diburu-buru. Oke.
aku melihat kamu terhubung dengan seseorang. Apakah ini kamu atau bahkan orang yang mungkin sedang kamu fokuskan, di mana orang ini suka berpetualang, ya, termasuk orang yang nggak bisa diam untuk di rumah, ya, karena dengan dia sering keluar, sering berpetualang, itu adalah suatu kesenangan buat dia lah ya, hobinya. Nah, lebih seperti itu. Dia jadi hobinya itu memang nggak betah ya. Jadi dia nggak betah di rumah. Jadi hobinya itu kayak keliling kemana, ya kan? Di sini kalau aku lihat, terus karena yang aku lihat orang ini yang difikirkan itu gimana dia itu bisa kayak seneng, itu aja. Orangnya energik, ya, orangnya energik, makanya nggak bisa diam. Orangnya ceria. Aktif, orangnya optimis. Cuman kadang-kadang kalau terlalu berlebihan juga nggak baik. Kalau aku lihat terlalu optimis bisa gitu. Bisa gitu. Tapi kadang itu dia itu karena saking optimisnya suka apa ya, membuat seseorang itu jadi oke, percaya sama dia, tapi ujung-ujungnya nah nggak tercapai lah ya. Nih, orangnya juga memiliki apa ya, ide-ide baru. Jadi kalau aku lihat itu lebih ke arah suasana-suasana, situasi-situasi atau cara-cara baru. Namanya juga orangnya nggak betah di rumah. Jadi orang ini adalah tipikal orang ekstrovert. Jadi suka berteman. Ya, kalau aku lihat. Kalaupun ini bukan tentang seseorang, bisa saja kemungkinan untuk kalian ini akan ada kabar yang baik dari seseorang yang seperti aku katakan ini. Nah, ciri-cirinya ada kabar baik dari seseorang dengan ciri-ciri yang tadi aku sebutkan. Oke. Karena aku melihat dengan hadirnya kartu di sini, ya, bisa saja orang ini memang seperti aku bilang sangat aktif. Orang ini mungkin sangat optimis, ya. Tapi aku juga melihat dari sisi lain orang ini suka bermain. Jadi lebih ke arah bahwa orang ini sebetulnya kurang profesional dalam hal mungkin bekerja, atau bisa saja kurang kurang perhatian dengan orang yang di sekitarnya atau pasangannya. Ya. Ada segi-segi, ada sisi-sisi dia ini kurang dewasa. Ada sisi di mana orang ini kurang dewasa, atau bisa saja kamu terhubung dengan orang yang lebih muda di bawah kamu, atau pemikirannya yang kurang dewasa. Ya. Nah, untuk urusan entah itu kerja, entah itu dalam hal asmara, beda. Nih. Ya, kalaupun ini dalam pekerjaan, seumpama kamu mendapatkan teman yang seperti itu, ya, itu karena aku melihat bisa saja ini bukan spek, sebetulnya bukan ahlinya, dia bukan ahlinya, atau sebetulnya dia nggak cocok di situ. Kalaupun ini tentang asmara, dia kurang peka, ya teman-teman. Memang karena apa, aku masih melihat bahwa yang penting dia happy gitu loh, tanpa harus memperhatikan pasangannya. Nah, atau tanpa harus memperhatikan kamu di sini. Sehingga apa ya? Kalaupun dalam hubungan ini membuat stuck ya,
Hubungan di sini stuck, nggak ada perkembangan, nggak ada kelanjutan. Ini rencananya mau kayak gimana? Oke, dia ngomongnya serius, tapi pada kenyataannya, nah, seperti aku bilang, dia tuh orangnya optimis, yakin kita itu bisa kok nikah, yakin kita itu bisa kok menyelesaikan ini, kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Nah, saking optimisnya, pada kenyataannya belum tentu itu terjadi. Ini yang bikin kamu mungkin kurang percaya sama dia atau apalah di sini ya. Sehingga kesempatan yang ada seharusnya itu bisa didapatin, seharusnya ini mumpung ada kesempatan gitu loh. Ayo kita ketemuan dengan keluarga atau kayak gimana, ini mumpung ada kesempatan. Bawahnya dia cuman kayak main-main aja gitu kan. Hanya tiba-tiba udah ditelepon atau dihubungi, dia udah pergi lagi gitu loh. Udah kemana. Nah ini. Yang tadinya udah ada rencana mau ke sesuatu tempat atau apalah, kamu mungkin ada rencana-rencana sama dia, kamu udah planning sesuatu ya. Tapi mungkin karena dia ini kurang bisa dipegang ekornya ini, jadinya ya batal semua atau bahkan tertunda. Ya. Nih. Tapi di sini aku juga melihat bahwa sebetulnya kamu saat bersama orang ini ada positifnya gitu. Jadi aku melihat ada negatif, ada positif dari orang ini, atau bahkan mungkin saja di sini aku melihat ya, dia ini memiliki pemikiran yang cukup bebas ya. Oke. Di sisi lain bisa saja kamu di sini adalah tipikal orang yang kalau memang kamu memiliki rencana ya diusahakan itu harus dilakukan. Jadi kamu sangat bertanggung jawab dengan keputusan kamu sendiri. Nah ini. Makanya di sini aku bilang dari awal bahwa ada kartu tentang putus asa. Karena di mana bisa saja konsep dari kartu di sini ini di saat pemikiran kamu sama dia atau jalan hidup kamu sama dia ini ada perbedaan ya teman-teman. Dimana di sisi lain sebetulnya aku melihat memang perlu entah kamu atau dari sisi orang tersebut ya, cobalah untuk dalam mengambil suatu keputusan melihat dulu dari sudut pandang dia, dari sudut pandang kamu dari sudut pandang dia untuk menemukan solusi. Karena aku melihat di sini masih sulit ya untuk menemukan solusi, di mana yang satunya itu sangat berkomit dalam keputusan, yang satunya kurang. Sebetulnya kalau sama-sama optimis kalau aku lihat. Ya. Nih. Cuman aku nggak tahu. Karena aku lihat di sini adalah seseorang yang bisa memegang kendali. Nah, ini dia. Karena aku melihat ada sisi di mana orang yang satunya ini cukup childish, pemikiran kurang dewasa, maka sudah saatnya memang yang satunya harus pegang kendali. Jadi lebih harus dewasa, harus bisa intinya itu kayak ya mau nggak mau, seperti kakak ke adik atau orang tua ke anak. Ya, ini mau nggak mau ini kalau aku lihat. Oke. Oke, cukup sulit. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Jadi apa ya?
mungkin karena terlalu banyak perbedaan, aku melihat sempet kamu sama orang tersebut ini terpecah. Kalaupun untuk asmara kalian berpisah, kalaupun untuk hubungan kinerja atau hubungan kamu udah nggak mau lagi sama dia gitu, atau dia yang nggak mau lagi sama kamu karena ada perbedaan. Ini loh. Oke. I see. Karena aku melihat untuk orang yang satunya ini memiliki sifat yang merasa bahwa yang penting gue happy gitu ya. Dan di sini aku juga melihat kurang peka. Oke. Atau ini bisa jadi aku melihat hubungan ini atau mungkin hubungan kerjasama atau apa ya di sini, atau hubungan masalah asmara ini karena salah satunya juga berkhianat. Bisa juga seperti itu, atau bahkan kalau nggak berkhianat itu nggak harus dengan selingkuh ya teman-teman, bisa juga dengan selingkuh kalaupun ini, tapi kayak orang tuh kerja sama kalian ini karena ada maksud tertentu gitu loh ya. Atau bisa saja yang ujung-ujungnya seharusnya itu posisi kamu malah diambil sama orang itu yang notabene atau yang kenyataannya dia seperti itu gitu loh ya. Jadi ini sekali lagi energinya ini bisa terbolak-balik ya teman-teman. Oke. Sebenarnya aku ingin lebih detail aja, tapi nanti aku akan reading di tema yang lain ya. Di sini lebih ke arah bahwa kalau aku melihat kamu ingin, kamu ingin memprotek ya apa sih yang sudah kamu miliki di sini. Kalaupun ini tentang hubungan kerjasama ya, kamu ingin memprotek, atau kamu ini kalau itu adalah usaha kamu, kalau itu adalah bagian dari hasil kerja kamu, jadi gak semudah itu ada orang lain yang mengambil. Makanya di sini aku lihat bahwa kamu sempat bingung, dia nggak mau kalau ini terjadi, ya. Kamu jadi kayak butuh waktu untuk berpikir, terlibat dengan seseorang yang mungkin menurut kamu hidupnya hanya untuk happy, bisa juga yang nggak terlalu baik dalam hal pekerjaan, tapi ujung-ujungnya mungkin ada berita. Nah, ada berita yang tadi aku bilang bahwa membawa berita baik, mungkin aja berita baik itu untuk dia ya, atau berita baik ini untuk kamu yang seharusnya itu memang berita baik itu untuk kamu, ternyata tiba-tiba dia yang mengambil. Dia yang mengambil atau ada ya itu ya. Tapi di sini aku melihat kamu yang berusaha untuk memprotek. Kamu berusaha untuk kayak melawan lah intinya. Mempertahankan posisi kamu, ya kan? Berusaha untuk mempertahankan kendali kamu. Di sini aku melihat kamu cukup mendominasi juga. Dan kemungkinan di sini kamu yang memenangkan. Nah, tetapi kalau ini masalah hubungan, apalagi hubungan rumah tangga, kemungkinan pasangan akan kembali ke kamu. Karena aku melihat kamu berusaha ya. Itu pun kalau kalian mau untuk kembali. Balik lagi ya. Atau bisa saja ada sebuah permasalahan di mana kamu memiliki permasalahan dengan pasangan kamu, dan pasangan kamu itu maunya begini yang seharusnya itu nggak jadi hak milik dia. Dia ingin ngambil, tapi kamu berusaha untuk kayak mengamankan lah
mengamankan di sini. Ya, tapi aku melihat kamu berhasil dan kamu bisa untuk itu. Oke. Jadi itu untuk Capricorn. Sekali lagi, semoga ini bisa bermanfaat. Kita akan kembali ke video-video yang lain. Oke. Bye bye.